Kalian tahu gak, di zaman dulu ada seseorang yang dihukum karena kejahatan yang tidak dia lakukan. Sekarang bayangkan, itu terjadi di hadapan seluruh negara. Ini adalah kisah skandal Dreyfus, sebuah luka lama yang membelah Prancis menjadi dua. Pada tahun 1894, Prancis sedang dalam kondisi politik yang tidak stabil. Setelah kekalahan dari Jerman dalam peperangan Franco-Prusia, kekalahan itu membuat rakyat frustasi, nasionalisme meningkat, dan menimbulkan rasa curiga terhadap siapapun. Salah satu korban dari atmosfer ini adalah seorang perwira muda, keturunan Yahudi yang bernama Alfred Dreyfus. Siapa dia? Dia adalah kapten di Angkatan Laut Darat Prancis, lulusan terbaik dari École Polytechnique, seorang Yahudi yang berasal dari wilayah perbatasan Prancis-Jerman. Dia adalah seorang pendiam, pekerja keras, dan dikenal sangat loyal. Sayangnya, identitas Yahudinya membuat dia rentan terhadap prasangka, terutama di militer yang waktu itu sangat konservatif dan antisemit. Pada September 1894, agen kontra-intelijen Prancis menemukan Bordereau, sebuah memo tulisan tangan yang bocor ke kedutaan Jerman di Paris, yang berisi informasi rahasia militer Prancis. Dan setelah melakukan analisis singkat, militer langsung menuduh Dreyfus sebagai penulisnya. Mengapa dia? Dikarenakan tulisan tangannya sangat mirip, dan dia adalah satu dari sedikit orang yang punya akses ke dokumen itu. Yang paling fatalnya, dia adalah Yahudi, dan saat itu antisemitisme sangatlah kuat. Pada Desember 1894, Dreyfus diadili oleh pengadilan militer secara tertutup, tanpa transparansi, tanpa pembelaan yang layak. Bahkan, jaksa militer memalsukan bukti dan pengadilan menerima dokumen rahasia yang tak pernah diperlihatkan kepada Dreyfus atau pengacaranya. Dan hasilnya, Dreyfus ini dinyatakan bersalah atas pengkhianatan. Hukumannya yaitu degradasi publik dan pengasingan ke Pulau Iblis atau Devil's Island. Kemudian, pada tahun 1896, Letnan Kolonel Georges Piquart, kepala kontra-intelijen yang baru, menemukan fakta mengejutkan bahwa memo itu ternyata ditulis oleh Mayor Ferdinand Walsin Esterhazy, bukan oleh Dreyfus. Namun, saat Piquart mencoba membuka kebenaran, dia justru dipindahkan dan dibungkam oleh atasannya, karena militer takut skandal ini mencoreng nama baik institusi. Dan titik baliknya datang pada 13 Januari 1898, ketika penulis terkenal bernama Émile Zola menerbitkan surat terbuka di surat kabar berjudul I Accuse, yang artinya aku menuduh. Dalam surat itu, Zola menuduh militer Prancis, pemerintah, dan sistem peradilan telah berbohong dan menciptakan kambing hitam, dikarenakan hanya sebuah